Nggak ada masalah kapan. Foto aja. Iya. Nggak ada masalah. Kenapa nih? Yang lainnya kita yang nyerempet. Dia yang nyeruduk. Iya, bukannya dia tadi yang di kanan. Dia yang nyeruduk, dia langsung kanan ke kiri. Kok saya yang suruh nyerempet bilangnya? Aneh ini orang. Udah dia suruh foto aja. Iya. Direkam. Sekarang tuh dikit-dikit direkam. Ini orang mau Gitu. ke rumah. Udah. Ngamuk. Mental orang-orang kayak gini tuh gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian para rebahaners? Apakah masih sama dengan kondisi yang kemarin? Itu masih beban orang tua, masih sibuk menganggur, masih nyaman gitu dengan pengangguran Anda, masih sibuk push rank Mobile Legend, ya kan? Masih sibuk mencari jati diri. Masih jauh dari kata sukses. Aduh. Oke, sebelum kita lanjut ke konten kali ini, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman manis tentu saja. Jangan yang pahit-pahit, karena hidup kalian udah terlalu pahit gitu men. Gak usah sok-sokan ngopi, asam lambung hidup lu. Udah gak punya kerja, beban orang tua, asam lambung, nambah penyakit. Gak usah sok-sokan ngopi lo. Oke rebahaners, langsung saja kita react konten random hari ini. Ada kerandoman video apa aja nih hari ini. Manusia-manusia nih semakin random hidupnya men. Udah gak salah gitu. Unboxing, oke. Awalnya anjir. Gak jelas sih. Mirip amal lu bang. DNN Azal. Woi, Anda terlalu rasis mas. Lim diri aku lim. Ada-ada aja orang-orang cuk. Semalam cukup menggairahkan, terima kasih Dedi. Pak, ingat umur Pak. Lu punya bini sama anak, perlu mereka dibiayain sama kalian tuh. Ya ampun. Orang-orang tuh pada kenapa gitu ya? Kok bisanya udah tua bukannya ingat umur, masih aja bermaksiat. Bermaksiatnya lagi sama cowok. Lihat kebunku penuh dengan ada yang hitam dan ada yang putih. Setiap hari kerjaan yang lunjak. Ada yang sopan dan ada juga ya Allah. Dibuat patah hati oleh cowok, cewek ini nangis sejadi-jadinya seperti ini. Orang-orang tuh pada kenapa gitu neng? Kalau misalkan cowok nggak punya prinsip tuh nggak perlu ditangisin, nggak guna nangisin cowok yang memang udah nyakitin lu. Ngapain? Yang perlu lu tangisin tuh telat bangun sholat subuh. Itu yang baru lu tangisin. Kalau misalkan cuma gara-gara cowok, lemah men, lemah. Emang udah ngasih apa cowoknya sampai segitunya? Emang udah ngasih apa? Mobil? Enggak. Bukan tentang makanannya tapi effortnya buat bikin bahagia. Respect gua bang, respect. Gak masalah asal jangan pilih. Ini loh videonya nggak ada unsur politiknya. Kenapa marah ngeras ke situ? Wais, orang tuh pada kenapa? Viral pengemudi arogan rusak kendaraan lain di Jakarta. Pak, saya mau ini dulu. Orang. Nggak ada masalah kapan. Foto aja. Iya. Nggak ada masalah. Kenapa nih? Yang lainnya kita yang nyerempet. Dia yang nyeruduk. Iya, bukannya dia tadi yang di kanan. Dia yang nyeruduk, dia langsung kanan ke kiri. Kok saya yang suruh nyerempet bilangnya? Aneh ini orang. Udah dia suruh foto aja. Iya. Direkam. Sekarang tuh dikit-dikit direkam. Ini orang mau Gitu. ke rumah. Udah. Ngamuk. Mental orang-orang kayak gini tuh gendut. Kalau fisik gak mendukung minimal berattitude. Kalau misalkan fisik lu gak mendukung ya minimal berattitude gitu men. Gak usah sok-sokan arogan. Sama-sama pengguna jalan. Bayar pajak pun telat lu. Tanpa pengetahuan ilmu perburungan kita tahu mana jantan mana betina. 괜찮아.
Udah dipastikan. Kalian bisa nilai sendiri. Udah pasti. Ini yang cewek. Ini yang cewek. Udah. Ini yang cewek. Gue yakin ini yang cewek. Udah bang, makan sendiri aja bang. Udah makan sendiri aja. Cewek itu emang gitu emang. Gak manusia, gak binatang, sama aja. Bukannya dipaksa malah makan sendiri. Kamu gak sayang ya sama aku? Emang momen tuh berlindung di balik kamu gak sayang ya sama aku. Kalau misalkan lu sayang, ya udah gak usah ribet gitu men. Pengen disayang tapi lu nyari ribet. Kita sebagai cowok tuh harus ngapain? Bangun candi? Kan gak mungkin. Pria di Langkat ngamuk saat ditagih utang. Peristiwa itu dibagikan terjadi di Pematang, Cendel Barat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Ngapain? Ih, jir cewek lo cuk. Woi anjir. Ini si cowok punya utang gitu men. Udah miskin, nggak punya adab, arogan. Itulah Indonesia memang. Mental udah miskin. Ini kalau misalkan dijadiin tumbal proyek tuh cepet jalan. Coba tumbal-tumbal proyek tuh orang-orang kayak gini gitu nih yang dicari gitu men. Makanya malas ngasih utang sama orang malas dengan drama penagihannya nanti. Biar aja dibilang orang pelit lah, uang-uangku terserah aku lah. Bener. Emang kadangkala kita tuh gak usah ngasih pinjaman ke orang lain yang memang belum kita kenal gitu men. Apalagi sama bapak-bapak yang udah miskin, gak guna. Pekerjaannya nganggur, pekerjaannya main slot. Dikasih pinjem duit gak bakalan balik lagi. Alasan ujung-ujungnya apa? Ya arogan. Emang udah kodratnya begitu. Dikasih otak pun gak guna otaknya tuh. Terkikis sama asap rokok. Emak shock duitnya udah jadi potongan kecil-kecil diguntingin oleh putrinya. Jangan ajari aku sabar pakai caption pula. Please, Dek. Lu pikir itu terbuat dari kertas koran? Main lu potong-potong aja. Pikirannya uang tuh nyetak sendiri gitu ya. Jangan ajari sabar. Apa pertanyaan kenapa beberapa duit bisa dapat sama anaknya? Bukan emak itu jagonya duit. Sejago-jagonya emak nyimpen duit tuh pasti ketahuan sama bocil. Anjir, bisa-bisanya si bocil gunting duit. Dikiranya duit mainan coba. Guru anak-anak besok acara perpisahan. Murid diwajibkan membawa orang tua masing-masing. Sementara anak itu. Ya Allah, aku bawa dompet. Anjir. Sekarang tuh anak yatim tuh gak ada yang menyedihkan gitu. Guru honorer gaji 500.000 sebulan. Pengungsi dapat 1,2 juta gak pakai kerja, boros makan. Ada apa ini? Ada apa dengan pengungsi Rohingya, men? Apakah harus dengan diperlakukan seperti itu? Rakyat kita aja tuh masih belum jelas gitu. Masa iya udah ngurusin para pengungsi, kita tuh dapetin tanah aja susahnya minta ampun. Masa pengungsi udah dikasih tanah, udah dikasih tempat tinggal, dikasih kehidupan pula di sana. Kalau memang mereka pengungsi dengan kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar, ya mungkin bisa diselesaikan permasalahannya secara kenegaraan gitu. Jangan sampai kita hanya mendapatkan pengungsi yang belum jelas keberadaannya dan tujuannya itu apa gitu men. Kalau misalkan pengungsi itu hanya ingin tinggal di Indonesia tanpa ada aja alasan yang jelas, hanya karena Indonesia tempatnya nyaman, hanya Indonesia tempat orangnya ramah-ramah, itu bukan alasan yang konkret untuk dijadikan alasan mereka untuk mengungsi ke Indonesia gitu. Kecuali kalau memang ada kejahatan genosida yang terjadi di Rohingya kembali gitu. Karena dulu sempat ada kejahatan genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap warga muslim yang di Rohingya gitu men. Jadi kalau misalkan sekarang udah kayak ada kejahatan yang terjadi di sana, ya udah nggak usah ngungsi lagi ke Aceh. Dan masalahnya tuh mereka arogan gitu, ngungsi ke Aceh mereka arogan, ngerasa mereka memiliki hak di sana gitu men. Bukannya guru honorer tuh 300.000 sebulan ya bro, berarti ini lebih, gak usah ditambah-tambahin. 300.000 bukan 500.000. Alasan para cowok minder diajak nikah, gue nyaman sama sikapnya tapi malu sama fisiknya dan ekonominya. Maaf.
Jadi kalau misalkan pernikahan itu hanya tentang fisik, hanya tentang ekonomi, kita nggak bakalan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, men. Karena tujuan menikah ya cuma satu, ibadah. Kalau lu mau hanya ekonomi, hanya fisiknya, ya tujuannya buat apa? Buat nyaman. Kalau misalkan mau nyaman ya sendiri, lu kerja aja, lu cari kehidupan. Tapi kalau misalkan lu udah kaya, lu nanti di masa tua nggak ada yang ngurusin, ya itu karena lu memilih standar yang memang nggak ada habisnya gitu, men. Fisik tuh bisa dirubah. Selagi lu punya duit, ekonomi bisa dicari sama-sama gitu, men. Kenapa harus fisik dan ekonomi yang menjadi alasan? Tai emang. Giliran disakitin sama yang fisik dan ekonominya bagus, nanti dibilangnya semua cowok sama aja. Kita tuh yang miskin-miskin tuh nggak pernah nyakitin. Kita yang biasa-biasa aja nih nggak pernah nyakitin. Tapi giliran kalian disakitin sama yang ekonominya bagus, fisiknya bagus gitu, yang ganteng, kalian bilang semua cowok sama aja, kan tai itu, men. Alah.